Ini kurang keras ya. Dari belakang dekat berapa? Hah? Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kama ba'du. Alhamdulillah. Saya semua ya. Saya sambil berdiri lah. Ya. Ini kelas berapa saja? 10, 11, 12. Kalau di jumlah berapa? Pokoknya terus begitu. Ini kelas 10, 11, 12. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa sharing ya di SMA Muhammadiyah Tambak ini ya. Oke, saya matikan saja. Oke, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa sharing di SMA Muhammadiyah Tambak. Semoga nanti Allah memberikan kita kemudahan ya. Allah memberikan kita itu kesehatan. Jadi ini rata-rata usianya berapa? 17. Berapa? 17. Ada 12. 15 ya, oke. 15 terus 16, 17. Kira-kira saya segitu ya. Oke. Usianya 15, 16, 17. Oke. Semoga ini menjadi satu momentum ya, karena orang-orang di sekitar Nabi itu usianya muda-muda. Usianya muda-muda. Jadi Agim itu mengatakan Anda itu 15 atau 20 tahun lagi seperti apa ya, itu bisa dilihat hari ini ya. Anda itu kira-kira nanti mau merubah dunia atau merubah diri saja tidak bisa ya, itu bisa nanti dirubah hari ini. Kebetulan saya jadi penasihat ITMI Mbak. ITMI itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Kebumen. Jadi ITMI itu di Gombong kan ada SLB namanya SLB Putra Manunggal. Itu salah satu kelasnya kan ada tuna daksa, tuna rungu dan lain-lain ya. Terus itu yang tunanetra, saya tanya sama gurunya, Bu, ini kira-kira anak tunanetra itu kayak lulus SMA bagaimana? Itu ujiannya 2 Mas, Mbak. Satu ujian negara ya, versi tulisan Braille itu. Yang kedua itu dia bagaimana bisa bolak-balik Gombong Jogja tanpa ditemani Mas. Itu lulus katanya. Karena orang tunanetra itu dilatihnya itu bukan akademik tapi bagaimana dia bisa mandiri dengan keterbatasannya. Ada yakin enggak Mbak? Anak tunanetra itu bisa bolak-balik Gombong Jogja tanpa ditemani. Modalnya apa? Negai. Hah? Modalnya pakai tongkat. Jadi gurunya itu kan jari. Nanti misalkan 1 meter, 10 meter, 1, 2, 3 pukul tank. Oh ini gardu gitu Mbak simbolnya. Nanti maju lagi tank. Oh ini tiang listrik. Nanti maju lagi tank. Mungkin untuk masnya begitu. Aduh. Jadi nanti dia nunggu di pinggir jalan. Atau kalau dia di tempat mana itu nunggu di halte. Dan dia sudah pakai rompi banyak Mas, yang banyak sapunya. Mirip kalian kalau Idul Fitri kan sukanya pakai baju celana banyak sapunya itu kan, memadai satu, memadai wajib, terus uang dan lain-lain kan. Itu nanti kalau naik bis ya ditanya. Namanya misalkan ada satu pengurus namanya Mas Rizky. Mas mau kemana begitu? Mau ke UMY. UMY tahu? Universitas? Iya, bukan universitas apa? UMY singkatannya? Universitas? Bukan universitas mana ya? Nanti tidak ada kampusnya. Itu Mas Rizky kalau misalnya ke Jogja tanya, Pak berapa sampai UMY? 17.000 misalkan begitu. Dia tahu Mbak. Jadi dia naruh uangnya itu sesuai kotak 10, 15, 20, 2000 gitu. Jadi kalau misalkan berapa Pak sampai Jogja? 17.000 dia tahu 10.000 di sini,
5.000 di sini, 2.000 di sini. Jadi kalau dia bayar 100 dikembalikan banyak, dia nggak tahu Pak, ini uang betulan atau uang mainan. Nanti dia guess, saya dapat pengembalian banyak. Konduktor itu ternyata salah hitung, jebule dia dibohongi. Jadi itu pas itu. Itu apa namanya? 10 misalkan ya, 15 terus kemudian 20 gitu Pak. Dan saya pernah bertanya sama Mas Rizky itu, Mas, kamu paling jauh kemana? Ke Bogor. Acara apa? Munas, Musyawarah Nasional IPMI. Terus kemudian sendirian tidak terserah tidak gitu. Wah ini keren ya. Jadi maka nanti teman-teman cek. Oke, cek. Wah ini mantap. Oke, itu contoh ya. Terus kemudian ada satu siswa, saya kebetulan jadi penasihat IPMI Mbak. IPMI itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Bandung. Saya kebetulan jadi penasihat IPMI. Ada satu murid itu rumahnya Cilacap Mas. Itu kalau pulang saya tanya sama gurunya. Ketika diantar pulang kan itu asrama. Ketika diantar pulang itu yang menjadi penunjuk jalan itu adalah siswanya. Jadi dari Bromo nanti misalkan ke ke utara Pak, ke utara. Terus kemudian nanti kalau sudah ketemu jalan raya terus ke barat Pak. Ya, ke barat tidak mencari kitab suci ya. Terus kemudian ke barat, terus kemudian nanti dia kasih simbol Pak. Nanti kalau hidung kita sudah mencium bau sate gitu ya, sudah sampai di pasar Tambak begitu. Nanti pasar Tambak, terus kemudian ke barat sedikit ada perempatan, nanti kita ke kiri Pak, sampai ketemu Alfamart gitu kan, karena termasuknya ada Alfamart ya. Nah itu. Nanti kalau sudah belok kanan Pak, lurus saja mengikuti jalan raya sampai nanti telinga kita itu terdengar ada yang aneh kayak wus begitu. Maka kita sudah melewati jembatan Bodo. Itu kan ada jembatan Bodo ya, yang menghubungkan Purworejo Ayah dengan Nusa Ungu Cilacap itu ya. Jadi kalau Anda lewat jembatan Bodo, dosa apa tetap pintar begitu ya. Nyemul lewat jembatan Bodo masih Bodo, di Bodo tambah Bodo begitu ya. Jadi tetap saja nanti pintar. Ya. Nanti kalau sudah lewat dia nanti tahu Pak Guru, sekitar 200 meter kita akan sampai. Lo kok tahu rumahnya begitu ya? Ternyata ketika sudah sekitar 200 meter dia bilang, Pak Guru berhenti di sini begitu. Terus kemudian dia nyari suara di mana sehat begitu Mas. Ternyata setiap jam 4 sore setelah asar, ibunya si tunanetra itu selalu nyapu rumahnya dengan sapu lidi. Jadi terdengar suara sehat begitu. Jadi rumahnya tidak perlu di keramik apalagi di aspal gitu ya. Jadi nanti itu memberikan simbol kepada anaknya itu. Pak Guru itu rumah lo kok tahu, karena dari dulu ibu saya mengajarkan nek nyari ibu setelah asar cari di mana suara sehat begitu. Dan anak tunanetra itu di sana mandirinya luar biasa. Punya grup musik namanya Netra Band. Karena tunanetra namanya Netra Band. Ya. Terus kemudian pijat kemarin kita dari Zakat Expo. Mana ada yang ikut ya? Siapa ikut ke Gombong acara training? Oh iya, ikut ya di Zakat Expo ya. Itu kan di samping sana ada IPMI Mbak, Ikatan Tunanetra Muslim ya. Yang itu kita latih untuk pijat. Saya kebetulan ada anggota kami itu namanya Mbak Wida. Lulus dulu ketika sekolah itu masih normal. Kelas 2 man Gombong itu makanya sakit, terus kemudian tunanetra. Mbak Wida itu semangatnya luar biasa. Terus kemudian S1 ngambilnya pendidikan luar biasa Mbak, karena dia kepengen kuliahnya di Bandung ya sambil pondok, sudah hampir hafal 3 juz gitu ya. Dia mau pulang kepengen nanti bangun SLB Pak, sekolah luar biasa. Dia sedang nanti mau selesai, nanti kita akan carikan beasiswa S2 pendidikan luar biasa. S2 tunanetra, nanti dia pulang kita ajak untuk mendirikan SLB Muhammadiyah. Jadi itu Mbak Wida itu pernah baca Quran, terus kemudian saya belum tahu Al-Quran Braille kayak apa Mbak Mas. Ketika acara pas saya ngisi itu baca Quran itu, terus kemudian sambutan begitu, terus saya heran, Mbak apa baca Mbak? Udah Pak, ini tulisan Braille. Jadi Braille itu tulisannya kayak tombol-tombol titik-titik begitu. Dia paham, dan cepat Mbak bacanya itu. Jadi
di grupnya itu jarang sekali chat, kalau dia bisa baca, maka sediakan voice note gitu. Dan kalau ditelepon dia paham nggak yang telepon siapa? Ya. Kalau ditelepon dia paham. Karena ternyata HP-nya itu sudah di setting siapapun yang masuk itu ada suaranya. Misalkan ditelepon, ada pendapat telepon, Mas yang nama siapa Mas? Nah, Anda mendapat telepon dari Lukman begitu. Nanti kalau belum disimpan nanti dibaca. Anda mendapat telepon dari 0812559778 begitu kan? Itu. Dan saya heran, tunanetra itu jualan pulsa juga Mas bisa. Yang penting ngirim begitu. Dan bisa baca, bisa apa namanya? Bisa baca ini berita-berita karena setiap yang ditekan itu muncul suara. Yang ditekan ini satu anggota apa tunanetra ya. Saya telepon dia, tahu nggak yang telepon siapa? Waalaikumsalam. Mas Aryadi? Ya, tahu siapa yang telepon? Oh, tahu banget. Siapa? Juragan Ambulan. Mas, ini saya lagi di SMA Muhammadiyah Tambak itu. Nanti kapan-kapan ini boleh lah. Juragan Ambulan. Mas Aryadi? Mas, kemarin pulangnya sama siapa? Kemarin pulangnya sama Mas Tio itu dari Pejiruyung. Oh gitu. Berapa orang kemarin? Iya. Kemarin jadinya 4 Mas. Oh gitu. Iya, iya. Oke. Mas, ini saya di SMA Muhammadiyah Tambak. Saya cerita tentang ini teman-teman penasaran. Itu memang ada aplikasi di HP yang untuk teman-teman tunanetra yang setiap dipencet itu keluar suaranya ya Mas ya? Iya memang ada Mas. Jadi untuk apa namanya aplikasi yang akses di Android itu bukanya lewat fitur aksesibilitas. Kemudian nanti masuk ke aplikasi torrent namanya. Oh gitu. Termasuk jualan pulsa ya bisa ya? Itu semua bisa Mas kalau sekarang dari jualan pulsa terus kita akses Facebook, akses Instagram, sampai akses Google juga itu juga akses Mas. Oh gitu. Jadi kan punya akun Instagram ya Mas? Iya. Akun Instagramnya apa? Kalau akun Instagram saya pribadi namanya Kangsal. Kangsal. Terus kalau yang ini? Ya, kalau yang ini namanya DPD Kabupaten Kebumen. Oh DPD ini Kabupaten Kebumen nih. Ya, kayak gitu. Hah? Ya, satu lagi untuk akun yang satunya lagi itu untuk usaha saya ya. Itu Mas akun untuk pijat juga ada juga saya. Oh, pijat. Ya. Promosi ya. Oke. Ya, ya. Oke. Itu Mas Edi, matur nuwun, nanti kita jumpa lagi di Zakat Expo di bulan Ramadan insyaallah. Iya. Terima kasih sekali Mas. Iya, sama-sama. Ya, oke Mas. Ya. Assalamualaikum. Tahu dia? Ya. Ya, telepon. Berarti itu dikasih nama juga gara bulan ya. Dikasih nama Fikri gitu ya. Oh ya, mungkin yang kelas 1 2 belum pada kenal ya. Nama saya Fikri ya. Saya alamatnya Demang Sari, ada yang tahu saya? Yang kemarin berhubung naik ambulan tahu ya? Jadi saya itu rumahnya Demang Sari ya, sebelah selatan pasar, nanti ada kantor Lazis Semuanya. Nah itu saya disebutkan di kawasan situlah. Dulu saya aktif di PDIPM Kebumen. Dan ini prestasi Pak Guru. Kayaknya sejak IPM ada di Banyumas kayaknya itu ketua PDIPM berasal dari SMA Muhammadiyah Tambak yang hari ini Mas Akyas itu. Ini belum pernah ada sejarahnya SMA Muhammadiyah Tambak jadi ketua PDI, itu prestasi. Karena ke depan itu akan banyak sekali masalah, konflik, problem itu nanti yang akan fight ya, yang akan move on, yang akan dia mandiri itu survive
itu orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan manajemen konflik. Dan solusinya adalah aktif di organisasi. Jadi kalau nanti teman-teman aktif di organisasi itu peluang untuk menyelesaikan konflik itu tinggi, Pak. Tetapi kalau Anda tidak aktif di organisasi, peluang untuk dimainkan konflik juga tinggi. Nah, tinggal Anda mau memainkan konflik atau dimainkan oleh konflik. Saya sehari-hari ngurusi ambulan gitu ya. Jadi saya ngurusi ambulan, kadang bawa pasien, bawa jenazah, ya, bawa orang gila begitu gitu. Ya. Bawa SMA Muhammadiyah Tambak begitu. Jadi saya pernah tanya sama supirnya, Mas, paling enak itu bawa pasien atau bawa jenazah? Paling enak bawa jenazah. Kenapa? Karena jenazah tidak pernah protes. Jadi, iya, pasien itu kan, aduh Mas, gak sebagai-bagai lara begitu. Jadi itu ya sebelumnya ya. Dulu saya S1 di UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus Allah izinkan saya S2 di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Saya ngajar di beberapa sekolah, tapi yang utama kalau saya ditanya apa Mas pekerjaannya, saya pekerjaannya amil lazismu. Tahu amil ya? Relawan. Apa Mas pekerjaannya Mas? Relawan lazismu. Loh kenapa? Karena sebaik-baik menantu adalah relawan lazismu. Jadi katanya begitu. Jadi itu ya, itu sekeliling saya. Nanti misalnya kita setiap hari Jumat ketiga, nanti kita insya Allah akan sharing begini ya. Senang ya orang pelajaran ya. Tanam sore. Yang lama-lama aja Pak kayak gini ya Pak. Hah? Yang lama. Oh yang lama? Yang sih kesel Mas. Oke ya. Ya nanti kita sharing lah. Gak apa-apa, nanti kita coba mungkin buat yang menarik mungkin sesekali di luar outbound atau apa. Kemarin kita juga baru jambore ambulan ya. Yang jambore kopdar ambulan. Kita anggotanya sekitar 250. Paling jauh saya melatih pengurus ambulan ini di Lombok. Tapi ini sosial ya. Ketika mau ke Lombok itu saya pengalaman naik pesawat pertama kali. Jadi pesawat pertama kali. Jadi pengalaman itu ya. Medeni gitu ya. Ada sekitar 250-an ambulan yang kita bina, dan ambulannya itu ambulan sosial, tidak bertarif. Ya. Jadi kalau bertarif tidak masuk ke anggota kita ya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau selesai SMA Muhammadiyah Tambak sudah kuliah atau bekerja, nanti misalkan Mbak sebenarnya Mbak siapa? Puji. Ya nanti Mbak Puji misalkan usia 34 tahun, Mbak Puji usia 24 tahun menikah dengan Mas Puji ya. Ya kan namanya mesti Mas Puji ya. Terus kemudian nikahnya pas malam Syawal, malam Idul Fitri kan macet, mau ke KUA macet, nanti bisa pakai ambulan. Macet loh. Nikah dulu kan biasa Pak. Aduh, Imawan dan Imamati SMA Muhammad alumni SMA Muhammadiyah Tambak menikah naik ambulan. Nanti request kalau ambulan kami si bulan lazimmu bawa pasien atau jenazah bunyinya wi nanti kita bawa Mbak Puji bunyinya j. Jadi nanti bisa request. Oke ya, itu sebelumnya tugas Anda yang pertama yang kami sampaikan adalah bisa nggak SMA Muhammadiyah Tambak diri Anda itu melatih satu survive, move on, kemandirian. Kemarin saya ditanya Mas sama teman pernah nanya sama saya itu anak kuliah begini, Mas Fikri apa? Saya mau sharing cerita gimana Mas begitu? Mas saya ini senang sama lawan jenis, sama perempuan. Bagus itu fitrah, dia pada suka dengan sesama jenis. Terus kemudian, kenapa Mas? Tapi saya belum berani menikah begitu. Terus tapi saya takut kehilangan begitu yang ada jawabannya. Belum berani menikah tapi takut kehilangan. Orang-orang seperti itu biasanya doanya itu aneh-aneh. Jadi manusia itu Mbak ya, itu akan matang ketika ketemu sebuah persoalan Mbak. Tetapi masalahnya dia bisa melewati masalah itu atau tidak? Jadi Korea Selatan itu bisa menjadi masuk semifinal Piala Dunia 2002. Padahal di luar prediksi Mas. Korea Selatan kok masuk semifinal Piala Dunia 2002. Itu pelatihnya mengatakan namanya Gus Hiddink ya.
bukan orang NU yang Belanda. Gus memang namanya Gus Sidik. Terus kemudian mengatakan begini, Mas, kira-kira begitu bahasa saya. Kita main bola itu 90 menit, begitu. Pokoknya selama wasit belum meniup peluit, maka kejar itu bola, begitu, Pak. Pelatihnya begitu, ya. Tidak usah melihat musuh kita siapa, Italia, Jerman, Spanyol itu besar, tetapi kita semangatnya selama 90 menit tidak boleh berhenti mengejar bola. Kalau nanti tim kita ketinggalan, kejar terus, syukur-syukur kita bisa menyamakan kedudukan, begitu, Mas. Kalau tim kita sudah kalah, kejar terus. Kenapa? Biar kita tidak kebobolan lagi, begitu. Kalau tim kita imbang, maka kejar terus sampai 90 menit. Apa? Biar kita bisa membalikan keadaan. Itu spirit, Pak. Ya. Agar akhirnya Korea Selatan atas izin Allah itu masuk semifinal. Dan di mana Korea Selatan masuk semifinal dijadikan hari libur nasional itu. Maka bisa nanti SMA Muhammadiyah Tambak ikut lomba futsal, ya. Nanti juara tingkat provinsi, ya. Terus usul sama Pak Sahid, hari di mana kita mengangkat piala dijadikan sebagai hari libur nasional SMA Muhammadiyah. Bisa jadi itu. Iya. Bisa jadi Musa yang angkat pialanya pas hari Minggu. Iya. Oke, dari kisah ini tadi, ini mau habis waktunya ya? Tambah lagi. Tambah lagi. Perpanjang kesempatan nanti. Tambah kayak warung gitu. Jadi ITMI ya, apa yang bisa kita ambil dari ITMI? Satu, kemandirian. Harusnya Anda yang normal itu harus lebih keren dari ITMI, Mas. ITMI itu ada jadi PNS. Terus kemudian itu kemana-mana dia ini, Mas, hanya bermodal tokat dan bisa itu pakai Gojek bisa dan lain-lain. Maka Anda nanti yang normal bisa nggak, Mas? Merubah ya. Nanti nih bisa alumni SMA Muhammad sekarang itu akademik tidak begitu diperhitungkan, Mas. Ya. Nanti ke depan itu akan muncul orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif itu akan dia survive, Mas. Akademiknya mau pintar dia tidak kreatif itu sama saja. Teman saya itu buka rumah makan itu sangat kreatif, Mas. Masuk koran. Dia membuka rumah makan, misalkan rumah makan kami diskon sesuai umurnya, begitu, Pak. Iya. Mbak, siapa, Mbak? Siapa? Mbak Rindi. Rindi itu kangen ya? Rindi. Itu Rindi yang lagi Rindi, Mbak Rindi itu ya. Jadi itu bukan Mbak Rindi usianya hari ini misalkan 25 tahun misalkan. Buat teman Mbak. Makan di tempat itu habis 100.000. Mbak Rindi hanya bayar berapa? 75.000. Nanti Mbak Rindi usianya 50 tahun, makan di tempat itu habis 100.000 hanya bayar 50.000. Nanti Mbak Rindi jadi Mbak Rindi usianya 103 tahun. Makan di tempat itu bayar berapa? Gratis, malah dapat cashback 3.000. Itu gratis. Bisa nggak? Atau nanti SMA Muhammadiyah Tambak kan banyak sekolah. Nanti bisa nggak? SMA Muhammadiyah Tambak IPM-nya buka fotokopi kader. Itu misalkan. Fotonya apa? Fotonya Anda fotokopi soal duluan jawaban. Keren ya? Foto Amdi, bocah-bocah SD pada ngantri. Amdi, Mas, saya mau fotokopi di SMA Muhammadiyah Tambak. Kenapa sih? Karena satu-satunya fotokopi di dunia yang bisa merubah bukan duit jadi permadani ya, yang bisa merubah soal menjadi jawaban menjadi SMA Muhammadiyah Tambak. Itu ya. Jadi, tapi saya sempat komplain, Pak, Mas, itu di Ayah kan ada program namanya sekolah garasi, bimbingan belajar gratis. Pernah ada relawan kami itu ngajari PR, ternyata saat dibawa ke sekolah salah kabeh begitu, begitu ya, dikomplain gitu. Jadi itu ya tentang kemandirian ya. Kemandirian itu nanti kreatif. Apakah terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kreatif? Tidak. Apa? Iya, beliau selalu mengajarkan satu tentang kreativitas. Jadi Rasulullah itu pernah ketemu dengan seseorang, ya. Terus kemudian orang ini itu ahli maksiat. Orang ini mengatakan,
ke Rasul itu mengatakan begini, ya Rasul, saya ini ahli maksiat. Apakah seorang yang ahli maksiat itu masih bisa masuk surga? Masih begitu. Serius? Serius. Terus maksiatmu apa? Suka mencuri begitu. Terus apakah orang yang mencuri masih memungkinkan masuk surga? Masih begitu. Terus kemudian Rasul hanya mengatakan, tapi ada syaratnya satu apa? Kalau kamu ketemu orang tidak boleh berbohong begitu. Tapi masih boleh mencuri? Boleh begitu. Akhirnya orang ini mencuri mas. Yes. Pagi-pagi dia sudah nawa itu nyolong. Yang keluar baru beberapa meter ketemu orang, ditanya, Mas mau kemana begitu. Nah dia sudah janji tidak boleh berbohong. Hanya dia kalau ngomong nyolong kepuki begitu kan. Hanya terus kemudian dia tidak kemana-mana, dia balik ke rumah. Besok paginya niat lagi usoni nyolong itu, ya. Terus kemudian baru beberapa meter ketemu orang, ditanya Mas mau kemana, dia tidak kemana-mana begitu. Hanya dia balik lagi. Setiap dia mau mencuri selalu ketemu dengan orang. Maka lama-lama dia datang ke Rasul, ya Rasul, saya mulai hari ini berhenti mencuri. Loh kenapa begitu? Lah setiap saya mau mencuri selalu ketemu dengan orang begitu. Hanya dia tobat. Apakah dilarang? Tidak. Jadi begitu mas. Itu manusia keren itu tidak melarang, tetapi memagari agar orang ini tidak sampai ke sesuatu yang dilarang. Contoh, zina itu dilarang. Tapi itu kemudian bahasa Al-Quran kan jelas sholat akrabul zina. Jadi janganlah mendekati zina begitu. Jadi belum sampai zina itu sudah diingatkan. Sama lah, ketika ada lubang kan begitu. Hati-hati, 200 meter ada lubang kan begitu, diingatkan. Coba bayangkan, tidak tulisannya itu sudah kecemplung langsung selamat, Anda masuk lubang. Wah ini kayak gitu, wah ini di prank gitu. Itu. Sepakat ya, nanti SMA Muhammadiyah Tambak itu harus sharing ngaji kita hari ini tentang satu kreativitas. Harus kreatif itu. Siapa namanya Mas Lukman? Mas Lukman nanti akan buka rumah makan Padang. Rumah makan Padang namanya Maksar gitu. Nanti fotonya rumah makan kami buka setiap hari kecuali hari kiamat. Hari kiamat itu bukan rumah makan, tapi kita persiapan, kita ikhtiar, semoga kita menerima kita amal dari tangan kami. Itu maksudnya yang menarik apa? Itu ya, jadi silakan nanti teman-teman inovasi, kreatif ya, dan lain-lain. Dan Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu di sekolah kita ya, namanya SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah itu termasuk yang paling berpotensi untuk mengajarkan satu kreativitas. Itu Muhammadiyah. Ada bayangkan mas, Ahmad Dahlan ya, itu ketika ngaji itu selalu ngajinya Al-Ma'un, itu ya, ngajinya Al-Ma'un terus. Kemudian sampai muridnya tanya, Pak Kiai, kenapa sih kita ngajinya Al-Ma'un? Ditanya, sudah hafal? Sudah tahu artinya? Sudah diamalkan? Bagaimana caranya tidak menghardik anak yatim? Belum. Sudah tahu caranya menyantuni anak yatim? Belum. Begitu. Nah itu kemudian dari situlah sudah lahir namanya Panti Asuhan Muhammad. Anak yatim itu apa namanya? Yang baik adalah bagaimana memelihara, bagaimana menggantikan peran orang tua itu. Terus, tapi bukan berarti kemudian pahala mencintai anak yatim itu besar. Tapi bukan berarti nanti Mas Lukman itu mencari seantero Banyumas, ada pengurus OSIS yang anak yatim dicintai itu jangan gitu. Loh, kenapa Mas mencintai itu? Karena mencintai anak yatim itu nanti berbulan di surga sedekah 2 jari dengan Rasulullah begitu. Hati-hati ya. Nanti kita kawan-kawan bahas tentang masalah apa cinta ya. Ada anak IPM tanya, Mas Fikri, boleh ya sih kalau kita mau rapat IPM boncengan Imawan sama Imawati? Bisa jangan Pak. Nah kalau mau boncengan boleh, tetapi pakai motor Via gitu. Bulan ya kita. Itu ya, jadi masalah kemandirian ya, silakan ini saja bisa, apalagi Anda ya. Dan teman-teman sekalian bisa nggak nanti di IPM SMA Muhammadiyah Tambak itu nanti mulai mengejar
apa ya, selain akademik, nanti bisa nggak IPM itu ngasih tugas, misalkan begitu ya. Tugasnya itu adalah yang sifatnya sosial. Yuk, minggu depan kita harus mengunjungi orang sakit di puskesmas atau di PKU atau di mana yang kira-kira tidak kenal gitu. Nanti Anda masuk bawa apa namanya, buah apel, kan bisa promosi tulisannya SMA Muhammadiyah Tambak gitu. Jadi bilang, Mbah, assalamualaikum Mbah, kami dari IPM SMA Muhammadiyah Tambak. Mbah, siapa namanya Mbah? Namanya, oh namanya Nikita Mirzani. Sama Mbah, senangannya Nikita Mirzani. Iya Mbah. Terus sakit apa Mbah? Oh sakit batuk, Dek, dari beberapa hari belum sembuh. Terus kemudian didoakan ya, terus Mbak ini kami ada oleh-oleh apel. Apelnya ada tulisannya SMA Muhammad. Kalian siapa sih kok baik banget ya? Mungkin nanti akan dipuji ya. Nanti mungkin sekiranya kalau saya punya cucu ya, nanti akan sekolah di SMA Muhammad terus dimakan apa namanya? Apelnya begitu ya, bismillah, lupa dikelolong stikernya. Jadi khususnya ada tulisannya SMA Muhammadiyah Tambak. Itu nanti bisa nggak? Ketua IPM-nya siapa sih? Oh, siapa namanya Mas? Siapa? Adit. Oh ya, Adit. Oke. Ngapa-ngapa di Adit itu ya. Jadi kelas berapa Mas? Kelas berapa? Kelas 2 ya. Oke, nanti sesekali begitu Mas ya. Kasih tugas kemana begitu. Jadi untuk melatih kepekaan sosial. Itu orang-orang yang sebenarnya begitu. Nanti itu pekerjaan, nanti jarang sekali pekerjaan itu Senin sampai Sabtu jarang Mas. Nanti pekerjaan itu akan sesuai dengan target. Kalau nanti pekerjaan itu bisa selesai 3 hari, maka 3 hari dia selesai. Loh, kayak Gojek itu diminati nanti Pak Mas. Kenapa? Karena itu dia berbasis target, ya kan? Saya punya teman dulu awal Gojek itu, Mas kok nggak kerja, nggak narik ojek begitu. Saya hari kemarin sudah dapat bonus banyak, sudah bisa untuk 4 hari saya mau istirahat begitu Pak. Nanti akan ada pekerjaan begitu. Nanti apalagi terus kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya dikerjakan oleh secara digital atau oleh robot. Itu ya. Jadi nanti silakan tugasnya bisa begitu Mas. Nanti IPM begitu, tapi harus dibekali ya. Jangan kemudian atau nanti IPM SMA Muhammadiyah Tambak itu membuat pasukan sholat jenazah begitu ya. Pasukan. Jadi Pak Guru yang pada males sekolah itu jadikan pasukan sholat jenazah. Pokoknya nanti setiap ada jenazah, silakan kalian tidak perlu sekolah, tidak perlu ikut pelajaran, yang penting kesana sholat begitu. Ini kan jadi paham. Saya harus punya data Pak Kades setambak. Nah tanya Pak, hari ini siapa yang meninggal ya? Ada Pak di desa kamu lihat, siap kita berangkat gasi, padahal kan makan gasi bener. Tapi karena mau jadi pasukan sholat jenazah, males sekolah misalnya begitu, pakai rompi tulisannya pasukan sholat jenazah SMA Muhammadiyah Tambak. Jadi nanti sok baru nanti lama-kelamaan ditunggu. Ketika ada jenazah mau dibawa, jangan dibawa dulu. Kenapa sih? Biasanya pasukan sholat jenazah SMA Muhammadiyah Tambak datang, ditunggu nanti. Tekan sore atau tekan terkau. Jadi itu ya. Terus kemudian tapi perlu dicek nanti ya, siapa yang bisa sudah jadi ada yang jadi imam sana, terus dicek ya. Siapa yang tahu tuntunan sholat jenazah dijadikan imam. Misalkan yang tahu Mas Lukman, ya Mas Lukman jadi imam. Jangan sampai nanti Mas Lukman tidak tahu terus jadi imam. Ternyata sholat jenazahnya sampai sujud. Sholat jenazah tekan sujud. Padahal kan dari Al-Qur'an itu sudah ditanya, Mas, sih benar kan sholat jenazah sampai sujud ya? Karena ini jenazahnya banyak dosanya. Jadi kalau dosanya tidak banyak, tidak perlu pakai sujud. Wah itu ngawur. Itu ya. Kreativitas itu menjadi hal yang penting ya. Anda merubah. Pokoknya nanti proporsional. Termasuk nanti kalau misalkan jenguk orang sakit, begitu didoakan yang baik. Jangan nanti doanya ya Allah apa? Mbak sakit apa Mbak? Sakit batuk. Sudah berapa hari Mbak? 2 minggu. Aduh Mbak hati-hati Mbak, saya punya tetangga 2 minggu batuk belum sembuh ya. Terus akhirnya yuk teman-teman kita bacakan Yasin. 1,5 skala Richter. Maka nanti yang baik, maka hidup itu Mas Mbak nanti sesuai dengan fitrahnya. Misalkan contoh perempuan ini kan sudah balik, sudah dewasa ya. Fitrahnya apa? Tutup aurat. Jadi kalau ada perempuan belum tutup aurat berarti tidak menjaga fitrah.
Maka bisa dipastikan perempuan yang sudah tahu itu sebelum menutup aurat, maka dipastikan ini perempuan yang tidak dewasa. Karena salah satu ukuran kedewasaan apa? Dia kembali kepada fitrah. Laki-laki pun juga sama. Laki-laki sama. Kenapa pacaran tidak boleh? Ya karena memang itu melanggar fitrah. Jadi mudahnya begini mas, Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Puji sama Mbak Rindu. Oh ya Mbak Rindi. Iya Pak. Mbak Puji sama Mbak Rindi hari Senin itu makan bareng habis maghrib. Mbak Puji puasa berarti buka puasa. Mbak Rindi tidak puasa berarti makan malam. Mbak Puji hanya pesan air putih, tapi karena puasa itu batalkan puasa. Mbak Rindi itu pesan jus durian, misalkan begitu. Saya tanya Mbak, kira-kira nikmat mana Mbak? Air putih karena berpuasa dari pagi menjaga. Itu namanya fitrah Mbak. Tapi kalau berpacaran kan tidak ada bakul miai apa orang yang kenapa yang pesan jus durian tidak enak kenapa? Karena dari pagi sudah keisi. Jam 7 ada somai beli, jam 9 ada bakul mie goreng beli, jam 11 ada bakul pecel beli, bakul bakso beli, semua sudah ini. Orang pacaran begitu ya. Hari Senin megang tangan gitu ya, hari Selasa megang kaki, hari Kedua megang tangan, hari Kamis megang leher. Jadi semua sudah dipegang, maka ketika menikah, pada baik begitu. Itu namanya fitrah. Ya. Jadi ini menjadi penting ya, karena masa depan Anda panjang, Anda bisa menjadikan menjadi solusi bagi orang lain. Zakat Expo kemarin Mbak, hari terakhir kita tutup dengan kodar pasien Mbak. Pasien yang dibawa oleh ambulan kita kumpulkan. Jadi ada yang kemudian pakai kursi roda, tapi mereka senang. Mas matur mas kita jadi ketemu dengan pasien yang lain. Jadi saya sampaikan ini doa pasien luar biasa. Tembus langit. Nah nanti teman-teman bisa nggak? Ya nanti kita berlaku begitu ya. Materi kita, sharing kita satu tentang kemandirian ya. Bagaimana bisa mandiri? Contohnya tadi ilmi ya, ilmi saja yang tidak full indranya lengkap itu bisa survive, bisa move on, bisa mandiri. Apalagi Anda hanya gagal 97 juta harus jadi kan begitu ya. Terus kemudian jangan sekali-kali nanti teman-teman itu kalau berdoa itu tidak realistis. Nanti kalau teman-teman sudah selesai berdoa, ya Allah kalau dia jodoh saya maka jodohkanlah, kan begitu. Kalau dia bukan jodoh saya maka jodohkan dengan yang terbaik, begitu. Jadi sebenarnya ya Allah kalau dia jodoh saya maka jodohkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya maka jodohkanlah ya Allah. Apalagi nanti sampai memaksa, ya Allah kalau dia jodoh saya maka jodohkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya maka jangan sekali-kali jodohkan dengan orang lain. Gitu ya. Sudah jam 8 kurang 3. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita ketemu 1 bulan lagi ya. Sampai mana Pak? Seminggu mana? Ya lapor sama Pak Guru nanti. Itu ya. Jadi mungkin begitu teman-teman sekalian. Silakan kapan-kapan kalau main ke rumah boleh. Nanti kita agendakan mungkin outbound atau jambore ya. Silakan nanti atau kita mau jambore kemah yang unik, tidak perlu pakai tenda. Kita cukup menyediakan 10 ambulan ya. Nanti tidurnya di ambulan. Ya iya tendanya ambulan. Namanya juga jambore yang unik. Saya kira itu. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman sekalian ya. Sepakat ya. Mulai hari ini Anda itu belajar satu tentang kemandirian ya. Bagaimana caranya Anda kreatif? Apakah Rasul mencontohkan? Mencontohkan. Bagaimana terus kemudian Rasulullah itu bisa menjadi pribadi yang jarang melarang, tetapi pintu-pintu yang menuju sesuatu yang dilarang itu sudah ditutup. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Monggo nanti kapan-kapan main ke rumah boleh ya. Rumahnya di Mangasari ya. Tapi ini pertama itu di bawah lantai. Ya, di Muhammadiyah tidak biasa. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun al-qalami wa ma yasurun. Nasrul minal wa fatul gharib. Wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ayo.